ini sudah sampai frekuensi ke berapa. Nah, terus kebetulan waktu itu 30 menit sebelum maghrib saya itu kembali ke venue. Ternyata saat di venue itu masih mau jalan ke 5,5 Hz. Terus saya lari lagi ke masjid, akhirnya saya berdoa lagi, saya sholat maghrib lagi habis itu. Hai sivilian semuanya, dari jurusan Teknik Sipil, dari Politeknik Negeri Malang, dan yang terutama pasti dari seluruh jagat raya pasti sudah menanti-nanti nih episode kali ini. Nah, siapa yang bisa nebak nih tentang hari ini episode kita bahas apa ya? Sebelumnya, mari kita kenalin dulu narasumber kita pada episode kali ini, tiada lain tiada bukan yaitu Bu Sonia. Halo semuanya, teman-teman. Dan partnernya, siapa nih partnernya yang paling ganteng nih? Perkenalkan, nama saya Paranta Widawinata dari kelas 3 MRK 2. Kebetulan juga saya satu tim dengan Dea Aulia Ardini, sekelas juga dari 3 MRK 2 yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Nah, udah tahu kan civilians kalau narasumber kita Bu Sonia dan Mas yang ganteng ini tiada lain tiada bukan, pasti kita akan membahas tentang KBGI. Sebelumnya kita mau ucapin selamat dulu nih. Politeknik Negeri Malang di tahun 2025 kita meraih juara 1 lomba apa Bu Sonia? Lomba KBGI untuk kategorinya beton pracetak. Yeay. So happy banget alhamdulillah ya. Very happy. Barakallah ya. Barakallah. Oke, sebelumnya nih saya mau tanya ya. Dari jurusan Teknik Sipil kan yang membimbing Bu Sonia. Betul. Nah, ini nih kenapa sih kok milih lombanya di KBGI? Baik, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Jadi kebetulan memang lomba KBGI itu sebenarnya ada dua, KJI dan KBGI sebenarnya. Itu adalah lomba tahunan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Untuk sebagai panitia itu adalah dari Belmawa. Dan lomba ini tentunya dari semua jurusan teknik sipil seluruh Indonesia tentu akan menanti-nantikan momen-momen lomba KJI dan KBGI diadakan. Karena lomba ini memang yang sangat ditunggu-tunggu. Ibaratnya lomba ini tuh seperti lomba nomor 1 tingkat nasional gitu, Bu. Dan juga lomba ini itu poinnya sangat tinggi, sangat memiliki pengaruh yang besar lah terhadap baik jurusan, program studi maupun institusi begitu. Jadi tentunya bagi dari pihak institusi maupun dari pihak teman-teman sendiri sangat memiliki efek yang besar lomba ini terhadap kita semua begitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, pasti ada beberapa yang belum tahu. KBGI itu apa sih kepanjangannya? KBG itu kepanjangannya Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia. Dan juga karena dia selalu dibarengkan dengan KJI itu Kompetisi Jembatan Indonesia gitu. Terus untuk yang di jurusan Teknik Sipil di tim kalian ini namanya apa sih timnya? Nama timnya itu untuk tahun 2025 itu Akral Baswara. Artinya apa tuh Akral Baswara? Akral itu artinya kuat, kemudian Baswara itu artinya bercahaya. Jadi makna dari tim kita itu kuat dan bercahaya seperti bangunan kita. Bersinar-sinar Iya, gitu ya. bersinar-sinar. Bangunannya itu kayak glowing gimana bersinar dapat cahaya gitu ya. Oke. Terus untuk proses seleksinya sendiri itu gimana sih bosennya? Bisa dapat tim yang benar-benar solid, bisa sampai dapat juara 1, itu seleksinya gimana? Mungkin saya akan berangkat dari seleksi dari panitia dulu ya, dari pihak Belmawanya. Sebenarnya teman-teman itu kita mulai semuanya dari tahap pembuatan proposal. Itu sekitar 2 bulan ya. Ya, sekitar 2 bulan itu sudah berjalan prosesnya dari teman-teman berdiskusi dengan kami para dosen pembimbing, lalu sampai jadi proposalnya. Setelah itu kita upload di Belmawanya, di akun Belmawa. Setelah itu dari pihak juri akan melakukan seleksi terlebih dahulu. Nah, dari seleksi tersebut diambil 8 peserta. 8.
untuk kategori KBGI ini salah satunya ada dari Polinema, dari tim Akrab Baswara. Untuk teman-teman yang bisa lolos di tahap proposal ini, kita dipersilahkan untuk fabrikasi dan juga selanjutnya kita akan berangkat. Untuk tahun kemarin lokasi lombanya kita di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kita setelah fabrikasi kita berangkat ke sana untuk melakukan perakitan gitu. Jadi sebelumnya kita fabrikasinya berapa bulan kemarin? Sekitar kurang lebih 3 3 sampai 4 sampai ya. 4 bulan 3 sampai ya. 4 bulan itu kita fabrikasi dulu di jurusan kita, jurusan teknik sipil. Dan ini mungkin yang ingin saya bold dan underline dan italic mungkin ya. Waduh. Jadi ini juga sebuah kebanggaan dari saya sendiri sebagai dosen pembimbing. Semua prosesnya dari nol sampai jadi semuanya dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa teknik sipil. Wow. Dan juga dari 2 prodi ya, Ya, dari 2 dari prodi. MRK, Manajemen Rekayasa Konstruksi, dan juga dari prodi TRK-JJ. Dari semuanya, Bu Ika, dari mulai material itu benar-benar material mentah, materialnya benar-benar mentah, teman-teman sendiri semuanya ngelas, teman-teman motong semuanya, bahkan teman-teman trial kira-kira mau sambungannya seperti apa yang oke, dan seperti apa perilakunya sampai kita bisa menemukan sambungan yang benar-benar bisa kita gunakan. Lalu dari segi pembuatan betonnya juga, dari segi fasadnya ini kan teman-teman juga mulai dari nol. Jadi walaupun teman-teman nggak ada basic bikin maket ya, bukan dari teknik arsitek, tapi teman-teman mau belajar, jadi semuanya teman-teman buat dari nol, dari selembar kertas, teman-teman gunting, teman-teman susun, jadi kayak bikin Lego gitu. Jadi teman-teman bikin semuanya benar-benar dari nol, desain ulang, mungkin ada yang gagal, nanti desain lagi, seperti itu. Semuanya dikerjakan oleh teman-teman sendiri, tidak semuanya tidak ada bantuan dari pihak eksternal, jadi murni teman-teman sendiri yang mengerjakan. Itu yang membuat saya bangga di luar kejuara ini. Sebelum kita berangkat pun saya sendiri sudah bangga dengan kinerja teman-teman. Wow, the best banget Best ini ya. banget, yes. Untuk rentan waktunya mulai bikin proposal sampai akhirnya daftar lomba itu berapa lama sih Bu Sonia? Berapa lama? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan sebenarnya. Empat sampai Wow, lima lama bulan. ya. Iya. Betul. Jadi memang ini jadi akhirnya teman-teman sendiri sama tim akhirnya jadi kayak keluarga Iya, gitu. keluarga. Karena setiap hari kita mengerjakan tuh bahkan sampai subuh gitu. Sampai tidur di sini Sampai tidur gitu, di sini. sampai bener-bener ya lemburnya tuh lembur banget ya. Nah, Lemburnya tadi lembur kan banget. Mas siapa tadi namanya? Paranta. Mas Paranta. Paranta. Mas Paranta bilangnya kan kita sampai ngelembur-lembur sampai tidur sini. Iya. Terus bagi waktunya antara kuliah ini gimana? Bagi waktu antara kuliah itu sebenarnya juga 50-50, bisa dikatakan 50-50 ya Bu. Baik dari energi sampai dan lain-lain itu juga 50% di kuliah, 50% di progres selama KBG ini. Jadi mungkin karena kebetulan semester kemarin itu kelas kami itu cuman sampai siang, jadi mungkin kita bisa pakai dari pagi sampai siang itu kuliah, atau bisa juga mengerjakan tugas nanti dari siang atau sore sampai malamnya itu kita progresan di workshop. Di workshop. Gitu. Sedikit menambahkan, begitu pula dengan tim-timnya juga kan, Iya. kan kebetulan timnya kan juga mahasiswa juga ya. Iya. Jadi kita itu menerapkan sistemnya itu seperti shift-shiftan gitu. Jadi misalkan teman-teman ada yang kelas pagi, nanti yang kelasnya siang bisa ngisi progresan di pagi hari. Jadi kita rolling gitu. Maka dari itu kita membutuhkan agak banyak kemarin timnya supaya teman-teman kuliahnya jalan tapi juga bisa tetap progresan gitu harapannya. Kalau boleh tahu nih, suka dukanya selama 5 bulan ini apa aja sih? Mungkin dari Mas Paranta dulu mungkin. Kalau suka dukanya itu sebenarnya banyak banget ya, apalagi setiap hari kurang lebih ketemu bisa dikatakan hampir 24 jam ya. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Kalau dari sukanya sendiri sih mungkin karena kebersamaannya itu ya, kan setiap hari itu ketemu terus brainstorming bareng, kayak semisal dari finalis sendiri masih ada pemikiran yang kurang, mungkin masih bisa ditambahin dari anggota-anggota yang lain seperti itu. Untuk dukanya sendiri mungkin lebih banyak
tenaga, pikiran, terus dari antara jadi pekerjaan kami itu terbagi menjadi 2 divisi. Ada divisi yang terlibat dalam pekerjaan struktural bangunan dan juga arsitektural bangunannya. Nah, mungkin dari itu juga dari 2 divisi itu kadang itu masih ada perselisihan gitu. Ada sedikit drama-dramanya juga itu sih. Oke. Kalau dari Bu Sonia gimana Iya sih. nih? Mungkin menyambung dari yang dibicarakan oleh Mas Paranta. Jadi memang tantangannya itu di proses fabrikasinya itu sebenarnya. Jadi karena kita memiliki beberapa tim dan saya memang mempersilahkan mahasiswa saya itu untuk memberikan pendapat. Jadi di tim kami kemarin itu kita nggak ada, mungkin kalau dosen sama mahasiswa tetap ada Gapnya gapnya. gitu. Cuman ketika kita sudah berpikir untuk lomba ini, kita semuanya dalam satu tim yang sama gitu. Jadi saya mempersilahkan semuanya untuk bisa memberikan pendapatnya. Nah, jadi kadang dalam satu tim kayak tadi tim struktural itu kadang juga ada perbedaan pendapat seperti itu. Di tim yang yang ornamen juga Iya. kadang juga ada perbedaan pendapat. Cuman menurut saya itu bukan masalah yang besar ya, karena kan itu juga proses dari bagaimana kerja tim itu sendiri. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya mengawasi teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan teman-teman masih tetap bisa kembali untuk profesional dalam mengerjakan targetnya. Jadi ibaratnya nggak terbawa emosi gitu loh Bu Ika. Jadi walaupun beberapa hari yang lalu mungkin sempat berselisih gitu ya, tapi besoknya itu bisa langsung kayak fine. Itu saya juga kok bisa ya gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman walaupun ibaratnya masih mahasiswa, masih baru belum pernah kerja di luar ya, tapi langsung bisa kayak langsung settingannya itu langsung profesional. Itu yang saya ya bangga juga Jangan sih. nangis Bu Sonia. Jangan nangis. Dari sini air mata ini. Terus untuk tantangan atau kesulitan apa sih yang dihadapi oleh tim selama mempersiapkan menuju lomba itu? Tantangannya apa? Kalau tantangannya dari tim sendiri sih seperti yang itu tadi, kadang itu jam kuliah itu bertabrakan sama kita progresan, apalagi kalau beberapa dosen itu memberikan tugas. Jadi kadang itu jam kerja kita kan kebetulan kalau dari kampus itu dibatasi ya Bu, cuman sampai jam 10 malam. Nah, kita itu cuman punya jam efektif itu habis maghrib sampai jam 10 malam. Jadi itu tergolong sebentar gitu loh. Karena kadang itu teman-teman dari sore sampai ke maghrib itu ada yang masih mengerjakan tugas seperti itu. Jadi selain itu ada lagi mungkin dari revisi-revisian ya Bu. Ada yang semisal membuat elemen struktur apa gitu, ada yang dimensinya salah, itu kita harus buat lagi dari awal gitu. Jadi ya antara revisian itu sih sama tugas-tugas itu yang jadi tantangan. Kalau boleh tahu ya, momen apa sih yang bikin kalian itu, kami yakin kalau kami itu bisa menang, terus akhirnya alhamdulillahnya dapat juara 1 itu apa kira-kira yang buat kalian yakin? Yang buat kita yakin tuh kekompakan. Kalau menurut saya itu yang pertama itu kekompakan kita sih. Karena kita mungkin juga besarnya belum tahu ya Bu. Sebenarnya kan dalam berjalannya progres ini mungkin setiap seminggu sekali itu diadakan evaluasi baik bersama anggota maupun bersama dosen. Itu biasanya berjalan setiap sore. Nah, tapi kalau dari tim dan final sendiri itu sebenarnya juga ada setiap 3 hari sekali atau beberapa hari sekali itu setiap malam pasti kita juga berundingan. Itu lebih ke masalah kayak ada kurang apa, kurang ini, apa kurang itu. Nah, dari situ sebenarnya saya sudah yakin sih Bu kalau pasti kita akan menghasilkan sesuatu yang besar dari itu. Kemudian dari kalau bisa dilihat setiap harinya itu dari progresnya dari teman-teman itu usaha yang mereka berikan itu juga sudah sangat besar gitu. Sehingga hasil yang kita terima itu juga sudah lebih tinggi dari apa ekspektasi yang kita punya sebelumnya gitu. Dan alhamdulillahnya bisa Alhamdulillahnya meraih bisa, juara ya. 1 ya, Alhamdulillah. se-Indonesia. Iya. Wah, bukan main. Kalau boleh tahu komposisi dari apa namanya
Bangunannya sendiri itu apa aja sih kalau boleh tahu sih ya? Rahasianya, kan itu Material. rahasia Materialnya, dapur iya. ya. Kalau boleh tahu. Kalau material, Materialnya sih sebenarnya umum aja ya Bu, cuman mm-mm, ada ya agregat, semen, pasir, dan juga air itu untuk betonnya, untuk betonnya. Mm-mm. Untuk tulangannya sendiri kita juga pakai pakai tulangan baja tulangan ya, baja kemarin. dan Kenapa sambungan kalian kok gitu. pilih itu? Lebih Karena kuat kek iya, karena atau kita apa? eh, apa ya? Meng apa namanya gitu. Apa? Kita tuh berharapnya ini tuh bukan hanya market market bangunan atau bangunan versi skala mini, tapi kita juga berharapnya ini itu juga seperti memiliki kualitas seperti bangunan asli gitu. Kuatnya, Iya, kuat baik memiliki dari sisi kekuatan. kuatnya gitu. Dari lomba kemarin nih, apa sih perbedaan dari market kalian dengan peserta yang lainnya? Itu kemarin dijelasin nggak sih pas waktu perlombaan? Iya, mungkin saya sedikit bercerita, Iya. Bu Ika. Jadi yang pertama, kalau misalkan saya memperhatikan ya, karena teman-teman ini menurut saya ya karena sering trial gitu, sehingga saya melihat dari segi strukturalnya kita itu menurut saya memiliki nilai yang lebih presisi gitu, karena kita sudah mempersiapkan ini sering dan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi dari segi mutu betonnya dan dari segi strukturalnya itu waktu kita bawa ke Jogja itu sudah dalam kondisi yang prima. Itu yang menurut saya itu perbedaan dari segi strukturalnya. Begitu pula yang kedua dari segi ornamennya, fasadnya itu kebetulan kemarin kita satu-satunya ya, Ya, yang fasadnya itu 3D 3D. begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat fasad kita ini kan 3 dimensi ya. Jadi untuk bisa apa ya lebih timbul gitu. Nah juga kemarin waktu kita presentasi ini kan market presentasi ya. Waktu kita kemarin presentasi itu waktu kita membawa market itu kebetulan itu lumayan menjadi pusat perhatian begitu dari beberapa orang di lokasi ketika melihat market kita itu juga banyak memperhatikan karena memang teman-teman pengerjaannya sangat rapi dan juga berbeda daripada fasad dari tim lainnya itu sih dua hal yang menurut kami cukup mendasari perbedaan dari struktur kami dengan universitas lainnya begitu. Oke, oke. Gimana sih proses awalnya buat apa mulai dari desain mungkin atau sampai jadi seperti ini terus diuji pas Ya. waktu lomba itu gimana sih prosesnya? Jadi kalau misalkan kita berangkat dari awal tentunya kita melakukan seleksi internal terlebih dahulu terkait dalam pemilihan tim karena tentunya kan finalisnya cuma ada 2 ini Bika ya, Iya. cuman ada Mas Paranta dan Mbak Dea, jadi nggak mungkin Mas dan Mbaknya ini melakukan fabrikasi secara sendiri kan tentu sangat tidak mungkin ya karena ini membutuhkan pekerjaan yang panjang gitu, sehingga tentunya kita harus merekrut beberapa mahasiswa lain untuk bisa menjadi tim kami. Setelah kita sudah dapatkan ini proporsinya, kita bagi menjadi 2 tim, tim struktural dan tim arsitektural. Setelah kita sudah mendapatkan tim, saya membagi penanggung jawabnya. Jadi nanti tim struktural ada 1 orang penanggung jawab, tim arsitekturalnya juga ada 1 orang penanggung jawab. Nah, di penanggung jawab ini wajib membuat timeline untuk pekerjaan timnya. Jadi di sini itu saya menekankan teman-teman tuh nggak cuma dapat capeknya, tapi juga dapat apa ya ilmu gitu loh, ilmu dalam bagaimana sih teamwork itu gitu. Jadi saya memberikan arahan untuk masing-masing penanggung jawab ini untuk membuat timeline apa yang harus dikerjakan oleh dia dan tim sampai keberangkatan gitu. Setelah kita sudah dapat timelinenya, setelah itu kita baru bisa jalan. Nah, jadi dari segi pembelajaran material sampai trial dan lain sebagainya itu teman-teman sudah melakukan itu gitu sampai di keberangkatan. Setelah itu setelah sudah jadi teman-teman kita packing dulu, kita packing sampai kita bawa berangkat. Alhamdulillah untungnya karena tahun ini di Jogja ya, jadi nggak membutuhkan terlalu apa ya terlalu banyak waktu dan usaha gitu karena kita bisa pakai jalur darat ya. Jadi teman-teman semuanya packing dengan sangat aman sehingga kita bisa berangkat semuanya ke Jogja
gitu. Setelah di sana, kalau misalkan saya bisa sedikit cerita, di sana itu dimulai dari presentasi ya, Iya, dari teman-teman presentasi dulu, presentasi dulu. dan alhamdulillah dari pihak pembimbing ini bisa masuk ke dalam. Tapi kita cuma bisa diem Bu Ika. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Jadi saya hanya bisa tersenyum dan berdoa dan sholawat gitu ya. Berdoa semoga Mas Faranta dan Mbak Dea bisa menjawab pertanyaan dari sekitar 5-6 juri ya. Iya. Saya sedikit lupa. Jadi lumayan banyak untuk juri, dan juri ini kemampuannya itu beda-beda. Ada yang juri struktural, juri arsitektural, juri material. Jadi memang sudah dengan pakarnya masing-masing begitu. Jadi saya di belakang hanya bisa berdoa dan berharap Mas dan Mbaknya ini bisa menjawab dengan baik. Lalu setelah itu, setelah hari berikutnya baru kita ke dalam perakitan. Kita perakitan, teman-teman kemarin berapa jam kira-kira? Totalnya itu 4 jam, di 4 Oh, 4 tiga. Kan oh ya, maksimal 4 ya ya. 3 jam 56 menit, Jadi kita masih aman dari maksimalnya itu di 4 jam 4 ya. jam ya. Setelah kita perakitan itu, sorenya kita langsung pengujian. Kita langsung melakukan pengujian. Untuk bangunan ini, baik KBGI Baja maupun KBGI Beton Pracetak itu diuji menggunakan shaking table. Jadi menggunakan meja getar. Dan juga pada saat proses pembebanan, itu di frekuensi Di pertama, frekuensi pertama ya. itu kita masih lolos. Di frekuensi kedua itu ada sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Jadi waktu saya tuh melihat ya Bu Ika ya, di struktur kami ini kok lama gitu juri-jurinya itu memperhatikan struktur kami gitu ya. Itu saya tuh sudah berdiri itu sambil sholawat ya, kayak saya tuh pegangan tangan Ikut sama deg-deg gitu Mbak Dea ya. gitu ya, pegangan tangan sholawatan, itu tangan kita sudah dingin. Boleh ditanya di manakah Mas Faranta berada? Berdoa di masjid. Masya Allah. Dia tidak berani menyaksikan proses pembebanan itu. Masya Allah. Sehingga Jadi saya dan Mbak juga Dea ada cerita lucu juga sebenarnya. apa? Kan Gimana, itu gimana? untuk waktu pengujian shaking table-nya itu berlangsung dari kurang lebih dari jam 3 sore sampai jam 6, jadi habis maghrib. Nah, Panjang banget ya. gitu ya. Lama memang. jadi setelah kita selesai perakitan itu langsung ke shaking table. Nah, karena dalam kompetisi bangunan gedung Indonesia ini kebetulan ada 2 kategori. Kategori baja dan kategori beton. Nah, untuk gedung kami ini karena kategori beton jadi masuk pada pengujian sesi kedua ya, Bu. Iya. Jadi setelah asar sampai maghrib. Nah, setelah kita selesai perakitan, kita keluar, ternyata saat keluar itu pengujian baja itu sudah hampir selesai. Nah, di situ saya belum menyiapkan mental gitu loh, Bu, untuk saya langsung melihat, "Loh, kok yang baja sudah gitu, berarti sebentar lagi kita gitu." Nah, terus teman-teman, saya baru ngelihat baja waktu itu di frekuensi terakhir. Habis itu saya kayak, loh ini berarti kita. Terus saya langsung melipir, saya nggak pamit ke teman-teman, terus saya langsung hilang gitu ke Masjid UNY waktu itu. Nah, habis itu pas di masjid itu saya kebetulan juga nggak ada paketan, Bu. Nggak ada paketan. Ditelepon tuh Iya. Ya Allah. Terus handphone saya juga baterainya itu tinggal dikit. Jadi saya cuman berandai-andai gitu loh. Ini sudah sampai frekuensi keberapa. Nah, terus kebetulan waktu itu 30 menit sebelum maghrib saya itu kembali ke venue. Ternyata saat di venue itu masih mau jalan ke 5,5 Hz. Terus saya lari lagi ke masjid. Akhirnya saya berdoa lagi, saya sholat maghrib lagi. Habis itu saya dijemput teman-teman waktu itu habis selesai sholat maghrib, terus dibilangin kalau alhamdulillahnya bangunan kita lolos sampai frekuensi terakhir. Masya Allah, itu hikmahnya berdiam diri di masjid. Jadi memang kita bagi tugas ya, untuk Mbak Dea urusan duniawi, Duniawi Mas ini Farantanya urusan akhirat ya. boleh alhamdulillah. dicontoh itu kayaknya. Makanya kan dapat juara 1 Alhamdulillah. langsung. Sama sedikit tambahan di yang skala kedua tadi itu, kebetulan dari Polinema ini satu-satunya lolos untuk skala berikutnya Iya. gitu. Jadi setelah dicek, karena kan memang cukup ketat ya untuk Iya. seleksi di sini di tahap ini gitu, karena memang poinnya cukup besar Bu Ika. Jadi poin di kinerja seismik ini cukup besar, cukup memberikan efek besar untuk nilai total gitu, sehingga cukup detail juri dalam menilai. Dan alhamdulillah di frekuensi
kedua ya, itu kita dari tim Akar Baswar itu satu-satunya yang lolos untuk bisa lanjut ke skala gempa Frekuensi berikutnya. berikutnya. Tepuk tangan dulu dong buat Akral Baswar. Akar Baswara. Oke, terima kasih ya sudah Ya, datang ke sini, sama-sama, sudah Bu mau Ika. bertukar informasi, Kita juga mau senang bertukar sudah diundang ya. pengalaman. Sebagai narasumber juga bisa sharing pengalaman Sharing. gitu. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua, Ya. terutama bagi para mahasiswa yang mau ikutan lomba KBGI dan KJGI, KJGI, KBGI dan KJI. KJI, Ya. KBGI dan KJI, maklum lah ya ini bukan. Semoga mereka termotivasi. Betul, ya. Terus itu tadi kan sudah di-spill sedikit-sedikit ya tentang bahan rahasianya itu apa sih. Mungkin nanti bisa dipakai ya buat teman-teman biar bisa menginspirasi gitu. biar bisa lolos. Siapa tahu yang Ghost to Makassar jadi juara 1 lagi. Amin. Juara umum ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya udah cukup segitu. Terima kasih. Semoga Terima kita nanti kasih. bisa ngobrol lagi di tahun depan dengan pembimbing yang sama, dengan juara yang masih juara 1, ya kan? Amin. Semoga sukses selalu Mas Paranta, Bu Sonia. Guys, jangan lupa ya untuk Subscribe. Like. dan komen YouTube kita, YouTube Ngaspal Polinema, ngobrol santai ala anak sipil dan tambang. Dadah.